Salam, salam sejahtera buat kita semua. Bagi yang baru mengklik video ini, saya ucapkan salam jumpa. Selamat bergabung, kiranya kesehatan, sukacita, damai sejahtera menyertai kita semua. Senang sekali pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, kami kembali mengupload pekerjaan pembangunan asrama Gilgal. Pada hari keempat ini, para pekerja sudah mulai mengerjakan dari pagi hari. Boplang-boplang sudah dipasang. Di hari keempat ini, besi-besi juga sudah ada di lokasi. Kelengkapan untuk pondasi semuanya sudah tercukupi, seperti semen, pasir, dan batu. Selamat menyaksikan ibadah peletakan batu pertama pembangunan asrama Gilgal. Untuk kesempatan pagi hari ini, kita akan memulaikan kegiatan kita untuk kelanjutan untuk peletakan batu pertama. Di pagi yang indah ini kita minta pertolongan Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan menaikkan pujian. Engkau ada bersamaku, sebagai bukti bahwa Dia yang selalu ada bersama-sama dengan kita, menolong, menyertai, dan memampukan kita. Haleluya Yesus. Kau ada. Di dalam nama Yesus Kristus, untuk segala kebaikan dan kemurahan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Teristimewa saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur untuk karya Tuhan yang dahsyat, untuk pekerjaan dan rencana Tuhan yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kami semuanya. Lebih lanjut Tuhan, sebelum karya-karyamu Engkau kerjakan lebih lanjut, kami terus memohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Jadi beberapa tahun yang lalu, Yayasan Pesat memutuskan untuk membeli, ya ini sebetulnya ini terdiri dari 2 sertifikat. Kami memutuskan untuk beli di sebelah sana, dan akhirnya kami lunasi. Tahun yang lalu, ketika lagi kuat-kuatnya COVID, pemilik tanah yang di sebelah, lewat seseorang yang dipercayai, itu datang kepada saya dan minta supaya tanahnya itu dibeli. Waktu itu sebetulnya dia menawarkan, ya lumayan juga, 500 lebih. Saya berkata, dalam situasi pandemi seperti begini, siapa yang punya duit? Kita punya donatur pun juga semuanya, tidak mungkin kalau kita mintain tolong. Jadi singkat cerita, saya tolak sebetulnya. Alasannya nolak karena tidak ada duit. Tahun yang lalu juga, kitabisa.com itu dari tahun yang lalu ya. Kitabisa.com itu menolong kita untuk menggalang dana untuk merehab asrama Gilgal. Jadi kalau Bapak tukang di situ ada asrama anak-anak itu tempat kami tinggal sementara ini. Jadi Pak Galoh dan istrinya yang jadi bapak dan ibu asrama di situ. Dana terkumpul. Kami sudah mau eksekusi untuk segera pembuatan tempat itu. Memang pembuatan tempat itu pun sebetulnya memakan duit yang sangat besar. Ketika Mas Dian membuat gambar
Wah, nilainya besar juga, ada sekitar 5 miliar lebih yang pertama itu ya, 5 miliar lebih. Padahal dana yang terkumpul waktu itu hanya sekitar ya 1 miliar. Yang 4 miliar dari mana? Rupanya ada tanggapan dari Yayasan GPCC di Jakarta. Kemudian dalam pembicaraan lewat Zoom dengan saya, dengan Benny, akhirnya ide ini muncul dari mereka. Kalau seandainya punya lahan yang luas, bangunannya itu tidak usah naik. Terus akhirnya saya tahu maksudnya, ya lebih baik memang kita punya lahan yang luas lagi aja. Terus tiba-tiba saya diingatkan bahwa tahun yang lalu itu ada orang yang nawarkan tanah. Ya sudah, langsung saya putuskan, baik. Ini loh ajaibnya Tuhan. Waktu harganya masih 550, justru kita nggak punya duit. Tetapi faktanya ketika harganya itu justru naik, ya Tuhan kasih. Itu yang saya maksudkan, betapa Tuhan itu berkarya di dalam pekerjaan kita. Karena bagi Tuhan itu sebetulnya bukan jumlah nominalnya. Bagi Tuhan itu yang paling penting adalah apakah kita ini taat kepada Dia atau tidak. Urusan berikutnya, urusan duit dan sebagainya, Dialah sumbernya. Maka itulah yang sedang terjadi. Nah, saya sendiri kaget ketika pagi hari ini saya menginjakkan kaki di sini. Kalau dihitung dari luasnya tanah ini sih ya 50 kali 50, gampangnya begitu. Tapi begitu boplang dipasang, ya ampun ternyata segini gedenya. Besar sekali ini. Lalu saya merenung sesuatu. Tuhan sangat sayang kepada anak-anak Papua. Jadi setelah sekian puluh tahun kita itu bergerak bersama dengan Tuhan, dengan hal-hal yang sederhana yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saya percaya Tuhan sedang mempercayakan kepada kita hal yang lebih besar lagi. Tujuannya adalah supaya anak-anak Papua ini, anak-anak yang kita didik, dipermuliakan hidupnya. Bagi kita secara pribadi, kita tidak perlu tempat yang sebesar ini. Mungkin rumah ukuran 6 kali 8 cukuplah kalau itu pribadi. Tetapi karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar, dan di sudut pandang Tuhan, perlu adanya satu gedung yang lebih besar untuk mereka, maka Tuhan lakukan itu. Sekali lagi, Tuhan melakukan ini bukan untuk kita, Tuhan melakukan ini lewat kita untuk anak-anak Papua. Dan kita bersyukur bahwa sampai hari ini, Tuhan itu terus memberikan kepercayaan yang besar untuk Yayasan Pesat, untuk terus berkarya, untuk terus menjadi partner rekan kerjanya Tuhan. Dan untuk itu kami tidak akan pernah menyesal. Maka bertepatan dengan hari ini, saya tidak akan perpanjang apa yang menjadi kesaksian ini. Biar hari ini menjadi sejarah yang baru, khususnya yang nantinya akan mengelola asrama Gilgal. Di tempat ini, mulai hari ini akan diletakkan batu pertama kali untuk dimulainya pembangunan asrama yang baru, asrama Gilgal. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, Engkau adalah saksi pada hari ini di antara kami. Sekali lagi, tempat ini datangnya dari-Mu, maka kami akan melakukan segala pekerjaan juga untuk-Mu. Ketika tempat ini sudah jadi, maka tempat ini pun dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka pada hari ini, hari Jumat tanggal 29, dimulainya pekerjaan ini dengan cara meletakkan batu pertama kali. Maka di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang mulia, dan di dalam nama Roh Kudus, tempat ini dikuduskan dan kami memulai dengan pembangunan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Katanya ada pakai sedikit bukan? Besar sekali. Biar mantap. Kurang mantap.
Oke. Tepuk tangan. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus